Biar aku nggak ngomong sama tembok. Oke. Wait. Ini masih di Bogor. Masih di Bogor. Dah. Masih. You don't wanna come back to Kediri? Hmm, No. not yet mungkin. Soalnya kalau di sini ini loh apa namanya lumayan kalau ngurus sesuatu tuh lumayan lengkap gitu. Di kadang kepikiran nanti kalau di Kediri ya gitu lah. Gimana sih? Ngurus apa ini, Bang? Kayak ngurus Bukan ngurus buat sih lebih ke kuliah, banyak buat banyak event. opportunity gitu loh kalau di sini, sir. Nah, sekarang kan posisinya lagi pengen pengen apa ya? Pengen memperbanyak pengalaman relasi gitu gitu lah. Ya betul sih. Di Hmm. Kediri ini belum begitu. eh ada kemarin mau maju sedikitnya dikorupsi dulu itu. Yang viral tahu kan? Iya, duh itu makanya. Gibran versi cewek. So, Daerah sebelah langsung tapi. Hmm. langsung mulai ditanya. So, ini berarti udah fix planningnya mau resign kan? You already have Hmm, the things to pengen. what? Hmm. Makanya Udah lagi siap-siap prepare. udah tahu company ya? Pengennya, iya, udah tahu. Pengen di Kargil. Sure, let's see Terlalu now. tinggi nggak ya? Oh, really? Dari berbagai macam company juga nggak itu. Kemarin ini habis ngelolosin anak ini ya, ngelolosin anak UGM. Betul-betul nggak ada pengalaman kerja, masuk ke Pertamina aja, masuk-masuk aja. Wow, Apalagi yang kamu yang ada pengalaman kerja, nggak mungkin lah. Nggak, nggak, nggak oke, dapat gitu. Ini nggak dapat pengalaman kerja ya, dah kok. oke. Oke lah. Ini gimana, sir? Mau langsung share apa? You sure. You can send my to this chat ke ini ke link ke chat ini. Kamu Oke. bikinnya pakai Google Drive kan? Ini ya, Enggak lagi. Enggak. filenya. Filenya kamu upload ke ini. Kamu upload ke Google Drive-mu, terus kamu kasih aku Oke. link. Oke, wait, sir. Biar nggak sibuk download. Hmm. Sama sekalian inimu. Atau LinkedIn-mu dulu deh. LinkedIn-mu kamu kasih link ke sini. Hmm. Wait. Hmm. Oke. Itu, sir. Yang LinkedIn-nya. Great. Kalau Mr. Ramdel asalnya dari mana, sir? Kediri juga kah? Ya dari Pare ya? Hah? Oh, Dari asal Pare. Kediri. Iya. Kamu kira aku asalnya mana? Wow, wow. Nggak tahu. No clue. Oh gitu. Oke, oke. Nggak kelihatan kayak Oke. orang Kediri. Asli Kediri, sir. Asli. Lahir di Pare, memang lahir di Emang Pare. orang Kediri kayak gimana wajahnya? Oh, sorry. Ya, sorry. Di mana sih? Oke. Belum. Hmm. Ini posisinya apa?
Kemarin, Posisinya, hmm, nah itu. ya, Aku masih sebagai bingung sales antara aja atau gimana? sebagai apa? Maaf. Sebagai sales atau gimana? No, enggak. Sebagai antara dua nih. Antara Oh, food safety sama yang kedua tuh tentang regulatory compliance. berarti yang di Antara dua sini itu. nih. Kalau buat di apa kargilnya itu berarti ya itu. Kalau nggak ke Iya, food safety ya ke ini heeh, lain betul. sini. Oke, nah kan di bagian sales marketing sini kan kamu ada pengetahuan dong soal ini food safety gitu. Iya, ada. Ini Apalagi nggak ada tentang, B2B-nya ya? B2C aja ya di sini. sebenarnya B2B tuh ada, tapi kalau dibandingin B2C lebih banyak B2C gitu. Gimana sih? Ya, nggak apa, kalau ada sedikit aja langsung kamu taruh ke sini biar mereka paham. Di Oh, oke. Kargil kan ada ini toh, apa? Ada B2B-nya juga kan. Hmm, oke. Kalau kamu naruhnya nggak lengkap, sayang banget. Nanti kalau ada kandidat lain yang lebih lengkap setitik aja, kamu langsung Hmm, langsung nggak dilirik gitu. Terus everything knowledge about food safety masukin aja. Yang kamu tahu apa dari yang end to end lah, dari mulai mungkin creating sampai ke applyingnya ataupun consultingnya juga boleh atau advocating gitu udah oh bisa. ya. Terus ini isinya belum refleksi itu ya dari LinkedIn ke CV. Tuh, belum-belum. Oh, I see. Makanya masih 3 poin kan? Hmm. Kalau di bagian ini, cara pengaplikasian yang efektif tuh di Hmm, bagian LinkedIn ini, kamu hmm, lengkapin selengkap-lengkapnya, full lengkap banget gitu. Terus kalau di bagian CV atau resume, itu nanti hmm. kamu hapus-hapus aja yang nggak penting. You know what I mean? Apa sih yang nggak penting? Misalnya di posisiku aku pengen apply, di posisiku di sini, contohnya. Posisiku kan terakhir tuh sebagai HR. Hmm, Atau yang ini aja deh, di sini. Yang biar gampang perbandingannya. Aku sebelumnya apply dari ini T-Recruitment tuh ke sini gitu. Nah, di sini kan pengalaman kerja aku tuh mostly nge-training orang sama nge-lead trainers, terus hmm. eh, apa ngerekrut ngerekrut trainersnya sekalian gitu. Nah, terus sementara HR tuh lebih ke manage manusianya kalau di sini lah. CV ku yang aku bikin itu tuh yang berhubungan dengan mana ya? Nah, ini collaborate sama klien, terus bikin modul dan segala macam gitu. Ini aku hapus di CV ku karena untuk Oh. sampai ke sini itu nggak penting Hmm, gitu. Terus hmm, ya beberapa hal aku hapus, terus aku sedikit modifikasi nyesuaiin dengan kebutuhan di companyku yang aku apply di sini gitu. Jadi si LinkedIn-ku ini lebih lengkap daripada si resume yang ada di sini. hmm. Nah, gunanya si LinkedIn tuh untuk itu. Orang tuh biar bisa lihat lebih lengkap tentang diri kita yang nggak nyambung ataupun hal-hal perintilan kecil-kecil gitu tuh bisa kelihatan. Sementara di CV tuh langsung to the point apa yang mereka butuhin udah itu toh itu sebetulnya namanya LinkedIn ini tuh namanya CV Hmm, si LinkedIn ini sementara yang di sini ini tuh namanya resume hmm. ya dengan namanya resume berarti lebih singkat gitu. Oke.
Itu yang dimaksud resume. Resume itu kayak gitu. Isinya lebih singkat, langsung to Hmm. the point ke apa yang kita apply. Nah, terus nanti kalau pas waktu kamu apply, ya berarti Hmm. kebutuhan CV-nya itu menyesuaikan dengan isi dari responsibility dan requirement-nya itu kan. Makin Hmm. makin banyak keyword yang matching ke situ, makin kita gampang diterima gitu. Nah, itu yang kamu duluin. Ini keywordnya kamu nyesuaiin ke role yang ada di Cargill itu enggak? Atau Belum sih, sir. Belum. hmm, nanti tinggal digituin doang sih. Terus Hmm. lebih dilengkapin aja somehow. Oke. Dan yang belum di sini itu mulai dari ini, tolong sebutin tolong sebutin achievementmu dari part di sini. Pertama soal ini kan, ntar kamu lulusnya kapan sini? 2024 lulus. Mhm. Nggak perlu di yang ini apa? Kamu duluin pengalaman baru nanti si university-mu lah. Pokoknya setelah pengalamanmu gitu dikasih Oke. tabel aja. Nah, saya, Terus aku tuh ada bingung gitu ya. hmm, Brandingnya itu apakah agroindustrial graduate atau apa nih, sir, gitu? Dengan pengalaman yang cuma secuil 1,5 tahun gitu. hmm. Sebetulnya hitungan pengalaman tuh bukan dari waktu. Hitungan pengalaman tuh dari achievementmu. Kamu berhasil achieve apa di pekerjaan. Pengalaman tuh dihitungnya dari itu. Kerja di corporate, aku waktu itu kerja di BUMN, aku tuh achievementku sedikit banget. Dibanding aku kerja di startup. Baru 8 bulan aja aku udah ditawarin jadi manajer gitu. Hmm. Achievementnya lebih gede karena project yang dihandle lebih banyak, lebih langsung berhubungan aku sama atasan yang topnya banget gitu daripada di BUMN aku cuman hubungan sama atasanku segelintir dong, cuman 2 3 level dong di atasku, bukan langsung top manajemennya. Nah, itu yang bikin kita itu kelihatan bagus, bukan berapa lamanya. Tuh, yang pengalaman kerja 10 tahun, nggak naik-naik pangkat pun banyak. Jadi, nggak bisa diukur sebagai dia orang produktif. Bisa jadi ini orang ya mandek memang, skillnya stuck di situ aja. Entah dia nggak mengembangkan diri atau dia memang nggak join apalah certifications atau course gitu yang ngembangin diri dia, atau nggak begitu aktif join project gitu. Yang bikin kita produktif bukan ini, jadi jangan khawatir. Oke. Tapi artinya berarti pakai agroindustrial graduate itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah, taruh aja Oke. setelah pengalaman yang relevan. Ini kamu apply-nya ke Sargil di food gitu misalnya kan. Iya. Terus di sini langsung kamu tulis kalau eh kamu eh bilang food safety experience di apa Hmm? gitu. Food safety experience di bagian mana gitu. Terus habis itu di Oh. pekerjaan sebelumnya, misalnya dari sales marketing, you also Hmm? handle si food safety itu, atau di bagian Oke. mana gitu yang di bagian sini yang handle food food safety gitu. Atau misalnya di sini kan udah ada tulisannya regulatory. Ya itu regulatory, mungkin kalau apply-nya regulatory itu ya, ya regulatory yang diduluin katanya gitu, keywordnya itu yang diduluin, jangan lupa ditebelin. Terus kalau misalnya trik untuk kita role, nama nama official kita role-nya itu tuh bukan, let's say kayak food safety, kita pengen daftar food Hmm. safety tapi posisi kita bukan food safety, ya kita Hmm. ini apa, kita puter yang penting di dalamnya ada food safety activity, ya berarti kita puter dulu untuk apa, food safety experience dengan nama selama bekerja sebagai
sales marketing atau sebagai apa gitu. Jadi food safety-nya tetap kelihatan. Kalau kamu tiba-tiba langsung nyebut sales doang marketing gitu misalnya, Hmm. tanpa nyebut food safety-nya, ya orang nggak bakal tahu sebelum ketemu sama kita, sebelum kita ceritain. Nah, sementara CV kan prosesnya nggak kayak gitu kan. Di CV kan prosesnya kita harus ngasih tahu tuh dari awal biar orang tuh udah tahu duluan. Kamu kasih tahu gitu. Biar mereka udah ngeh duluan. Terus di sana disebut achievementmu di bagian food safety atau di bagian regulatory itu pakai angka. Itu apa? Misalnya di eh, dokumen ini halal BPOM segala macam di sini kamu ngehandle-nya tuh udah berapa produk, berapa dokumen, berapa apalah yang penting yang quantify ada angkanya gitu. Dan di food safety juga gitu. Kamu let's say ngehandle food safety-nya tuh dari apa? Handle si brandnya atau berapa produknya atau end to end-nya dari awal sampai akhir dan berapa produk yang berhasil rilis gara-gara food safety-nya atau apalah. Yang penting ada quantify-nya ya, itu wajib banget. Soalnya achievement-nya cuma bisa diukur sama orang-orang tuh pakai pakai angka itu somehow. Oke. Kadang tuh ini yang jadi bingung waktu nentuin si achievementnya itu sih. Jadi nggak tahu kayak apa ya achievementnya gitu. Mungkin gara-gara selama kerja pun ya kalau ada apa namanya ada kerjaan langsung dituntasin gitu loh tanpa ada kayak achievement kayak apa tiap bulan ada achievement dari perusahaan tuh nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang Enggak. bingung Achievement ini tuh apa ya? dua dua partnya. Yang pakai awardee itu loh, sama yang non awardee. Yang dikasih piagam atau dikasih penghargaan sama yang enggak. Yang kasih penghargaan ya udah pasti kan, kita tahu gitu the best Hmm. employee atau eh jadi ya apalah, yang penting the best apa gitu biasanya. Hmm. Nah kalau yang non non awardee itu yang kita tuh berhasil ngapain, mau apa, menyesuaikan, bukan menyesuaikan, melaksanakan sesuai KPI itu juga termasuk achievement. Kita berhasil ngapain gitu. Itu udah achievementnya kita. Walaupun nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, selebrasi-selebrasi aneh-aneh, udah itu Hmm. termasuk ke achievementnya kita. Tuh, dan kita harus ngevalidasi itu. Kalau kita nggak validasi sendiri, nggak ada manusia yang tahu soal ini, soal kita. Percuma aja Iya, nanti kita udah kerja keras terus nggak nggak kita validasi sendiri, jadi percuma nanti oke. itu. Terus ini ya, sering-seringin diinget-inget aja, flashback dulu. Udah pakai ini kan tool Career Clarity-nya kan. Mm-mm. Udah. Di situ ya udah ceritain aja ke dia tuh, oh ya aku kemarin tuh pernah melakukan ini yang bla 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 terus bla bla. Kalau misalnya kamu betul-betul bingung banget masukin achievementmu yang baru kamu ingat ke dalam CV itu kayak gimana, ceritain aja ke dia situ. Terus ini enaknya diselipinnya caranya gimana, masukin ke poin yang mana gitu. Itu juga. Terus misalnya kamu kebingungan lagi nyusun kata-katanya, kan aku ada pengalaman food safety kayak gini-gini, ceritain Hmm. sedetail mungkin atau di voice note juga bisa kan. Terus pengen taruh di summary ke kalimat awal tuh gimana ya tuh Oke. itu. Ya, di bagian sini aja, sini quantify-nya nggak nggak. Iya, bener. Masih bingung itu, Sir. Duh. Mungkin gak ada sih, tinggal di quantify aja. Mm. Misalnya manage sesimpel ini nih, manage regulatory compliance activities. Terus ini kamu tulis produksinya ada berapa, terus Hmm. compliance-nya udah berhasil ada berapa. Itu aku ambil contoh punya aku misalnya di ini deh. Ini kan bukan achievement kan ini sebetulnya. Poin yang pertama, Hmm. I manage operation untuk 500 employees gitu. Ini kan bukan achievement.
secara awardee gitu ya, bukan achievement, secara awardee itu. Ya Hmm. emang tugasku gitu. Tapi kalau di compare untuk dikompetisikan dengan kandidat Hmm. yang lain, ya ini achievementku. Mungkin kandidat yang lain tuh baru ngehandle employees tuh cuma 200 orang di dalam company atau Hmm. di companymu ada berapa berapa orang ini? Wih? Ada 30 Hmm, berarti kan? HR dia kan berhasil ngehandle-nya cuman 30 gitu. Nah, Hmm. misalnya aku apply di posisi yang sama dengan HR-mu yang ada di company itu, ya udah otomatis aku menang jauh kan. Cuman gara-gara aku Iya. ngasih tahu ini. Dan ini kan bukan achievementku, emang kerjaan biasaku gitu. Hmm. Nggak ada yang aku achieve apa-apa gitu. Nah, itu yang aku maksud dengan achievement yang nggak ada awarding-nya tuh. Nah, itu kamu harus kasih tahu di situ. Kamu harus ngevalidasi sendiri Oke. gitu. Hmm. Kira masih belum paham atau udah mulai paham? eh udah mulai sih, tapi kayaknya nanti bakal tanya-tanya deh, Sir, tentang Kan? quantify tadi. Itu soalnya agak susah. Kayak nginget-nginget juga. Oke. Nggak apa-apa. Sama, Kamu ini ya cerita di voice note gitu sepanjang lebar mungkin nggak tahu kamu pakai apa, pakai ChatGPT atau apa gitu yang kamu sambungin ke clarity-nya itu. hmm, Setelah kamu kasih tahu panjang lebar, terus udah nanti tinggal kamu ini aja, kamu share aja mau tanya-tanya lagi gitu, boleh lewat lewat grup chat itu boleh. hmm, Dan nanti dilihat gitu. oke. Problem. Terus ini aku mau tanya tentang skill ya, Sir. Ya. Jadi pentingnya apa? Seberapa penting sih buat nambah pengalaman training gitu? Terutama kan kalau food safety itu banyak ya trainingnya. Mhm. Hmm. Kalau di yang berhubungan dengan ini, dengan safety safety kayak gitu, Hmm. itu tuh lebih ke ininya certifications Oh, mereka tuh. certification. Hmm. Oh, kalau training I don't think really so. Lebih ke ininya sih certification. Pertama tuh bukan soal eh kamu dianggap punya skill atau enggak gitu bukan ya, tapi lebih ke auditnya. Mereka kan yang berhubungan dengan safety itu diaudit kan sama institusi gitu. Hmm. Nah, kalau nanti yang pas waktu audit terus diperiksa, ternyata orang yang kerja di sini tuh nggak certified tentang safety gitu. Nah, itu Hmm. company yang kena kena audit, kena salah gitu. Anyway, bukan karena kitanya nggak ada skill, tapi karena kita nggak certified gitu doang. Walaupun banyak kan orang sebetulnya yang ya kayak dosen, masa dosen nggak punya knowledge tentang food safety, tapi mereka kan nggak punya certification food safety kan Hmm. mereka ya karena nggak kerja di situ gitu aja. Tapi kalau mereka emang pengen kerja di food safety ya mereka harus punya certification dulu biar nggak kena audit. Cuman buat itu doang sebetulnya si certification. Si company pengen menghindar dari audit yang aneh-aneh gitu. Hmm. Berarti intinya sebenarnya dari recruiter tuh hmm, apa ya? Ada mewajibkan gitu kah atau jadi poin plus aja kalau suatu kandidat tuh punya certification? Bisa jadi nilai plus. Ya tergantung ke ini ya, tergantung ke yang riskan atau enggak gitu ya. Hmm. Yang pokoknya yang kena audit lah. Misalnya aku jadi HR, jadi recruiter gitu. Itu sebetulnya nggak ada ini ya, nggak ada certification khususnya karena nggak perlu diaudit yang aneh-aneh gitu. Nggak berhubungan dengan apa konsumsi yang bakal mempertaruhkan nyawa orang gitu. Anyway, tapi kalau yang certified itu biasanya berhubungannya sama nyawa orang, kayak food safety atau K3 gitu. Itu kan berhubungan sama nyawa orang kan. Ya, itu biasanya yang harus certifications tuh kayak gitu. Tapi kalau yang mostly yang nggak berhubungan sama nyawa orang biasanya sih nggak perlu certifications. Biasanya cuma butuh at least kita udah berpengalaman di sana itu udah bisa divalidasi. Mostly kayak gitu. Oke. Cuman zaman sekarang banyak ini loh, banyak apa institusi yang
nggak tahu, aneh aja sih menurutku, apa-apa disertifikasi, disertifietin gitu, seolah-olah kalau nggak certified, nggak, kita nggak tervalidasi gitu. Itu lumayan dibisnisin sih, anyway, dengan dengan orang-orang dan pemerintah gitu. Itu yang akhirnya apa, mahasiswa-mahasiswa pada ke brainwash, apa-apa butuh certification, Iya, terus mereka bener. punya certifications, mereka nggak berani apply gitu kan. Padahal realitanya di Ah, industri nggak nggak kayak gitu gitu. Dan itu juga lumayan bisnisnya. Oh, nggak tahu sih, beberapa dosen soalnya punya bisnis certification gitu juga ya. Dosen-dosen nge-brainwash itu juga lagi, aku benci banget hmm, dosen yang nge-brainwash kayak gitu. Apa harus sertifikatkan gitu. Itu ngehalangin orang untuk, hmm. ya kan tujuannya buat dapat duit ya. Kenapa udah dipers duluan di awal gitu. Keluarin duit dulu. Iya bener. Hmm. Di dalam di dalam Aduh. grup grup general atau di grup yang mana ya? Itu udah aku siapin juga link Hmm, banyak banget certifications yang yang gratis gitu. Di dicari aja. Misalnya nanti kalau nggak ketemu certification yang kamu butuhin, nanti kamu bilang aja certification kayak gini tuh ada nggak gitu ya, yang free, yang gratis tapi bisa berkompetisi dengan yang berbayar gitu. Terus nanti aku bakal research dulu. Biasanya aku tanya-tanya juga ke teman-teman HR atau manager yang lain. In case kalau memang ada, terus nanti baru aku attach linknya, aku masukin ke list di sana. Biar nggak, ya biar nggak dikit-dikit kena jebakan certification gitu. oh ya, sir. Jadi kepikiran. Jadi kalau semisal nih nanti si Kargil ini nggak buka buka lowongan ya yang sesuai sama yang aku incer, itu bisa nggak sih kayak eh, ngechat aja ke orang, ke manajernya kah atau ke staff di sana yang sesuai, yang satu jurusan sama yang aku incer gitu, buat nanya, ada lowongan nggak gitu. Bisa dong. Di video Oh kayaknya bisa. aku ajarin lah. Iya, heeh sih. Tapi buat make sure aja, takutnya nanti dikira, iya apaan sih gitu. Enggak. Itu yang, pokoknya yang di video semuanya itu literally aku praktekin. Dan eh, orang lain juga, maksudnya yang udah aku coaching juga meraktekin itu ya, makanya mereka apa, dapat kerjanya lebih lebih cepat daripada orang normal gitu, karena ngelakuin kegiatan-kegiatan ya di luar orang normal, kegiatan-kegiatan yang nggak pernah kepikiran sama mereka-mereka gitu. Jadi manfaatin aja ya, namanya kita nggak punya networking atau kita nggak punya privilege kan ya, kita harus bangun sendiri Hmm, dengan apa, knowledge yang kita gitu. Itu sainganmu mostly pasti nggak kepikiran kok. No worries. ya, thank you. Terus apa lagi ya? Eh, Mhm. Ada lagi nggak tanya? Oh ya, kalau mau ngepost di LinkedIn kayak gitu, itu juga bisa jadi engagement, kayak apa ya? Bisa jadi bahan pertimbangan HR atau seseorang buat ngenilai, oh ini aktif nih di LinkedIn, atau ya sebenarnya kayak gitu nggak dilihat, biasa aja gitu. Lebih ke visibility sih. Soalnya aku Makin belum pernah nyoba visibility. eh, Apa tuh? kan di sini kan sebetulnya eh, skill yang baru selama kurun Hmm? 10 tahun belakangan ini tuh, semenjak ada sosmed ya. Lagi ini kan termasuk Hmm? sosmed gitu. Adalah visibility. Makin kita, sebenarnya banyak orang yang skillful, yang jago banget, jauh jago banget Hmm? daripada siapa ya? Ya you mention lah, misalnya kita punya presiden gitu, yang Hmm? opsinya waktu itu ada 3 pasangan. Sebetulnya di luar tiga Hmm? pasangan yang pas waktu kita milih presiden di 2024 itu, banyak orang yang lebih jago dari 3 pasangan itu. Cuman nggak visible, Hmm? nggak kelihatan orangnya tuh di mana gitu. Nah itu termasuk skill untuk ngeliatin itu. Kita yang harus aktif untuk
nunjukin skillnya kita, bukan jadi influencer, bukan ya. Cuma nunjukin doang. Sesimpel yang kayak ini kegiatanmu di sini, misalnya ini kan cuman ya udah cuman foto ngapain gitu kan, nggak kamu tunjukin Iya. uh, what you achieve gitu ya. Lebih baik kamu Nah, taruh di postingan di sini tuh kamu kegiatannya ngapain gitu, terus berhasil, akhirnya berhasil ngapain dan bla bla bla, terus ya udah tag orang-orang yang menurutmu tuh penting aja. Jangan nggak semuanya, nggak apa-apa walaupun semuanya gak ada masalah, cuman di tag aja orang-orang yang posisinya tinggi atau posisinya bagus. Misalnya ada orang audit, ya bilang aja hmm, terima kasih sudah audit apa factory kita, kita berhasil apain bla 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 gitu. hmm, Ya, sesimpel itu. Terus nanti si HR yang stalking kamu tuh bakal notice kalau oh ya udah, orang orang ini udah pernah ngelakuin kegiatan sekompleks ini gitu. Nah, siapa tahu di kandidat yang lainnya sebetulnya lebih jago dari kamu, cuman dia nggak nunjukin itu, ya otomatis dia udah langsung kalah. Tuh, kalah cuman di ini ya, di fase screening aja bisa jadi dia udah kalah, nggak kepanggil interview. Sesimpel itu kok. Nggak perlu ini, nggak perlu seaktif yang kayak influencer di TikTok, di LinkedIn iya. nggak. Yang penting kamu pernah ngupload kegiatanmu yang kompleks itu, yang ribet, yang nggak semua orang dapat privilege untuk pengalaman seperti itu. Yang penting kamu post. Itu doang. Nah, sesimpel itu. Oke. Ada lagi yang Oke. tanyain. Terus sama ini, sama sebenarnya agak bimbang itu waktu mau apply apply gitu ya. Kan kadang-kadang ada ada kerjaan yang nggak pengen apa ya, nggak pengen aku apply, yang artinya di luar food safety sama regulatory compliance gitu ya. Tapi pernah aku kerjain. Hmm, Apakah bisa aja di apply? ya bisa aja dong. Ya, kalau kamu mau apply apply Aduh. apply apply aja. Kalau kalau Oh, mau. bentar. Tapi kalau keterima kan ya itu, ya Iya sih. that's your choice. Iya, oke. Sebenarnya udah tahu jawabannya tapi tetap ditanyain gimana sih? Nah, Orang-orang yang ini yang apply di luar job desk itu kan banyak banget sih, kayak guru kan. Yang bermasalah di Indonesia kan sebetulnya guru kan, hmm, mereka nggak dapat kelayakan, makanya banyak yang shifting karir. Itu banyak kok yang apply-nya ke luar, jauh banget dari apa yang mereka kerjain sebelumnya. Misalnya tiba-tiba jadi copywriter, jadi apa digital marketer gitu, terus banyak lah keluar hmm, jauh dari tracknya gitu gitu aja bisa kok. So yang penting mau sama apa yang pengen dikerjain, gak ada masalah gitu. oke. Tapi gini, Sir, pernah nggak sih? Ini sorry ya, agak eh, bukan di ranah kerjaan, tapi pernah nggak sih bingung abis ini enaknya kerja apa gimana gitu? Ada saran nggak sih? Soalnya sekarang tuh lagi di fase itu kayak bingung Kayak jenuh. enaknya enaknya kerja apa enggak. Tapi kalau kerja kayak gimana ya? Pengen sesuatu yang lebih mikir lagi gitu loh. Emang aneh lagi. Gimana ya? Aduh, bingung juga menjelaskan. Kalau di fase kayak Pernah gitu nggak di fase sebetulnya itu kita aja? cuma jenuh aja karena kita melakukan hal yang sama hampir di setiap hari gitu. Kalau kamu pindah kerjaan pasti nanti udah fresh lagi kok. Hmm? Rasanya kayak kayak dapat mainan baru gitu, atau tak, kamu let's Hmm. say kamu beli iPhone yang baru pasti langsung happy banget gitu ya, padahal fungsinya sama aja, iPhone lama sama iPhone yang baru, cuman kayak beda 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 fitur aja, tapi kalau untuk fungsinya ya ya sama aja fungsinya. Anyway, kita ngelakuin hal yang sama lagi sebetulnya. Nah, cuman karena ada hal yang baru di depan mata kita, pasti nanti rasanya tuh fresh fresh lagi sama Hmm. Oh, itu.
Berarti bisa jadi ini salah satu ciri titik jenuh ya? Nah, iya cuman cuman jenuh aja kok kayak gini-gini tuh. Itu bosan tuh hal yang bukan hal yang spesial ya, hal yang nggak perlu Hmm. dipikirin, nggak perlu yang di apa ya, dianggap aneh gitu, hal yang normal aja sebetulnya. Kalau Oke. pengen pindah ya udah tinggal pindah gitu. Misalkan pindahnya ini ya sambil kerja gitu ya, jangan kayak Heeh. ada beberapa orang yang kemarin yang lolos probation tuh ada yang pindah kerja Hmm. eh ini bukan pindah sih, resign resign kerjaan keburu-buru pas waktu nah istrinya hamil lagi terus punya punya anak gitu dalam kondisi nggak ada kerjaan akhirnya anaknya lahir tapi Ya untungnya Allah. untungnya dia ini untungnya dia langsung join Talent Up terus ya udah Hmm. 3 minggu udah langsung dapat kerja lagi sebelumnya udah berbulan-bulan apply itu nggak ada yang interview yang lolos sama sekali ya kan khawatir kan udah ada anak ya ada Hmm. saving sih tapi lama-lama kan savingnya berkurang gitu untuk ngurusin anak ya ya gitu. Nah, usahakan ini apply kerjanya pas waktu lagi ada kerjaan kayak gini Hmm. itu biar nggak gerasa gerusu tuh anxiety-nya tuh gede banget sih aku dia kemarin cerita kayak udah mulai panik gitu Hmm. somehow tapi untung dia kayak Jadi ketemu tanggung jawab. ketemu talent A terus udah 3 bulan dia langsung dapat apa kerjaan ya bisa jadi itu juga Hmm. apa rezeki anaknya juga cuman butuh lewat talent up gitu Hmm. terus ya gitu dapatnya gajinya lebih gede lagi Oh, 2 kali lebih gede. mantap. Mhm. Mungkin berani Oke. coba Oke, sir. Hah, oke. Gitu sih paling. lagi ditanyain Hmm. Enggak. Udah kali, sir. aman ya yang penting kamu rombak nanti diduluin di bagian yang atas ini sih atas anas ini dulu terus untuk yang apa kalau bawah-bawahnya di sini udah pokoknya yang atas ini dulu Hmm. kamu bah gitu terus baru nanti yang bawahnya ini baru yang Oke. kedua terus setelah kalau semuanya udah dirubah baru Hmm. nanti yang summary summary ini pastiin selalu yang terakhir lah merubahnya karena pembukaannya kan atau ya namanya juga summary summary dari ini semuanya Hmm. terus yang part yang ini Nah, mau taruh bawah aja oke. taruh ke sini aja biar orang langsung notice ngelihatnya tuh langsung ngelihat inimu gitu. Kerjanya. Heeh, Hmm. langsung lihat kerjaanmu somehow. Tapi di sini ada yang menurutmu penting banget nggak Di mana? di bagian sini? Oh, di Lebih situ. penting daripada lebih oke lah, lebih oke daripada pengalamanmu yang di sini di food safety regulatory gitu. Enggak sih, kayaknya itu pengalaman tambahan aja deh. Yang di IPB sini. Hmm. Iya kayaknya. Pokok yang lebih penting pokok taruh di paling pasti taruh atas pokoknya. Yang yang paling prioritas sih ya. Terus yang prioritas selanjutnya kedua ketiga ya taruh di bawahnya terus Hmm. usahakan yang dash gini yang gini-gini ini Hmm. tolong dihapus biar gak ketahuan itu AI banget ya. Oh iya, soalnya ngirain tuh kayak apa ya, pemisah gitu loh, penjelas. Oh, ya To pakai yang gini use lah function, ada apa aja. Oh, oh, oh gitu. strip Oke. biasa gitu emang di keyboardmu ada ini tombol kayak gitu nggak. Enggak sih. Itu ngopi sendiri malah makanya kirain lebih effort gitu, sir. Karena kan harus Enggak ngopi sendiri. Enggak ya? Oh, oh. kita semua Gitu. recruiter udah tahu ini AI ini Enggak. Bikin ya tadi. Oke. udah ketahuan ciri-cirinya. Terus beberapa hal yang terlalu AI pokoknya dihindarin aja. Pokoknya yang ketahuan AI banget tuh pas waktu kamu baca terus kamu nggak begitu paham ini maksudnya apa. Hmm. Mending kamu rubah pakai bahasamu sendiri gitu.
yang terlalu apa ya? Aku bilangnya itu AI slop. AI slop itu yang dianya terlalu generic bahasanya. Misalnya kayak ini, experience in handling responsibilities as a project leader, business planner, and bla bla bla, control cross functional project and bla bla bla. Ini sebetulnya tuh terlalu terlalu AI gitu. Tapi bukan berarti AI nggak boleh, bukan ya. Tapi memang kelihatan terlalu AI. Nah, misalnya kamu ngerti bahasa yang lebih tepat di industrimu gitu, mending pakai bahasa itu. Kayak gitu. Karena bahasa kayak gini udah pasti dipakai sama role yang lain juga. Orang yang lain juga pasti pakai bahasa yang kayak gini. Simply kayak gitu sih. Misalnya kamu rubahnya pakai eh, gini, experience in experience as project leader, business planner, kalau gitu malah langsung to the point dan nggak terlalu AI. AI kan kayak bahasanya terlalu dipanjang-panjangin gitu gitu. Hmm, oke. Experience as project leader, business planner, bla 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 gitu. Kayak gitu sih. Kamu tuh dibaca aja dulu. Mm-mm. Terus ya udah. Hmm, Oh, banyak yang ini soalnya. What are they? banyak yang typo. Oke, udah sih, tinggal quantify-nya aja. Hmm, apa yang tadi-tadi. Big Ten. Ada Oke. lagi, apa yang tanya? Hmm, nggak ada sih, sir. Aman ya. Nggak ada. Aman. Oke deh, kalau aman. Oke. Good luck ya Mm-mm. buat apply-nya, nanti update aja ke di grup if you need anything. Oke. Hmm. Paling nanti mau ngejuin audit kalau udah selesai revisi. Hmm, aman aman. Ya, tinggal di share aja link Oke. link yang itu. Jangan lupa link ininya sekalian ya, lebih dilengkapin kayak aku bilang tadi, yang Iya. super lengkap gitu. Yang link ininya kamu bisa pakai ini audit di, di apa di toolnya itu juga somehow. Toolnya kan lengkap banget. Tuh. Tuh. Career Clarity itu loh, itu kan lengkap, apa, Mm-mm. lengkap banget gitu untuk ininya. Maksudnya dilengkapinnya adalah apa? Kamu tinggal cerita aja, aku pengen ngelengkapin Mm-mm. LinkedIn-ku. Ngerti Oh kan iya cara ya. download PDF LinkedIn-mu? Tahu tahu. Udah. Ini tinggal itu. Nanti tinggal dilengkapin dulu selengkap-lengkapnya gitu. Biar nanti pas waktu kamu apply kerjaan, biasanya kamu tuh nggak aware ada beberapa pengalaman tuh yang sebetulnya bisa dimanfaatin. Cuman karena di CV atau di resume-mu nggak lengkap, Mm-mm. karena keterbatasan gitu kan, biasanya kita takut kepanjangan kan kalau di resume. Kalau di Mm. LinkedIn tuh kamu super panjang lebar banget itu nggak ada masalah gitu. Makanya lebih enak pakai data di LinkedIn pas waktu kita pengen apply kerja, terus yang dimodif tuh informasi dari LinkedIn-nya kita gitu, karena informasi dari resume kita biasanya nggak lengkap karena keterbatasan itu. Makanya dilengkapin dulu biar nanti nggak pusing kamunya atau nggak ada yang miss lah, sayang banget nanti kalau ada yang miss itu. Oke. Oke. Sip. Oke, sir. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Oke. You have a good night ya, see you. Ya, thank you, sir. Dadah. Very welcome. Izin tutup ya.